barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya hadir menemani ruang dengar Baraya tentunya pada malam hari ini. Di episode pertama ya, program kesayangan kita Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak ya. Bersama saya Aka Ahmad tentunya. Saya pada malam hari ini ingin mengajak Baraya untuk sama-sama kita ngobrol. Ngobrol nih ya. Ya, Baraya bisa menyimak. Pada malam hari ini saya akan membawakan cerita apa ya pada malam hari ini. Karena kemarin saya sudah berlibur ya, jalan-jalan. Akhirnya saya ini ingin tahu nih tentang jalan-jalan yang dianggap angker ya. Jalan yang dianggap angker yang ada di Indonesia. Ada juga yang berbau mistis. Mungkin Baraya pernah lewat ke jalan tersebut atau juga belum pernah. Saya bakalan bahas satu-satu nih, jalan mana aja yang memang dipercaya atau dianggap angker, seram, sekaligus membahayakan. Waduh ya. Oke, yang pastinya juga saya mengucapkan selamat beristirahat untuk yang sudah ada di rumah sambil tidur-tiduran, sambil mendengarkan Cermis ya. Dan juga yang masih berada di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa ya. Dan juga tentunya juga yang lagi masih menikmati suasana tahun baru mungkin ya. Oke, selamat beraktivitas saja kalau begitu ya. Selamat beristirahat. Nah, Baraya begini, yang namanya kepercayaan atau anggapan di kita atau di masyarakat tentunya tentang beberapa hal kadang dianggap ada sesuatunya gitu. Entah itu jalan, tempat, ataupun juga benda-benda, ataupun sesuatu yang memiliki nilai magisnya gitu. Tapi kan itu kembali lagi boleh percaya ataupun boleh tidak ya Baraya ya. Nah, ini saya coba cari tahu ya. Ini ada jalanan atau jalan ya. Jalan ini kan faktor yang penting ya untuk kelancaran transportasi dan juga tentunya dengan adanya jalan raya, jalan tol ataupun mungkin jalan itu termasuk pembangunan ya. Tapi terkadang pembuatan jalan tol ataupun jalan pembangunan ada yang mengaitkan dengan hal-hal mistis atau hal-hal angker. Nah, di sini saya coba kutip dari beberapa sumber ya. Ada beberapa ya yang dikutip di sini, yang ditulis. Ini beberapa jalan yang dianggap paling angker di Indonesia, bahkan sering terjadi kecelakaan mistis yang menewaskan orang. Wah, ini kan musibah ya, tapi memang terkadang ada musibah yang dikait-kaitkan dengan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata gitu. Yaitu semua ya kembali kepada kepercayaan masing-masing. Yang pertama ini jalan raya, nah ini tepat di Provinsi Jawa Barat, ada jalan raya Pakenjing Pamulihan Garut. Ini punya tanjakan namanya tanjakan pengantin yang sangat tajam. Konon ada sepasang hantu pengantin gentayangan karena meninggal dunia di sini. Serem Baraya. Apa Baraya pernah lewat ke tanjakan ini? Kalau Baraya pernah lewat, boleh dong nanti Baraya bisa ceritakan ya. Ini ada namanya Jalan Raya Pakenjing Pamulihan Garut ya. Mungkin nanti bisa dicoba diceritakan aja di komen ataupun juga di DM ya. Mungkin Baraya pernah lewat jalan tersebut. Ini katanya memang
eh, tanjakan, disebut tanjakan pengantin ini karena ada sepasang pengantin atau pengantin yang meninggal dunia dan arwahnya atau hantunya ini bergentayangan. Bisa kebayang ya Baraya kalau misalkan lewat malam-malam sendirian gitu, bawa motor atau bawa kendaraan, terus tiba-tiba mesinnya mati gitu, mogok. Waduh, kebayang ya. Oke, ngomong-ngomong mesin mogok, kayaknya di sini juga ada teman saya yang kebetulan katanya mesin motornya mogok atau kendaraannya mogok. Dia lagi nungguin, tapi saya akan ajak aja deh ya, ajak aja untuk masuk ke studio karena saya juga sendirian agak-agak takut nih bawain acara misteri sendiri ya. Aku panggil aja deh. Hai Kang Atan, masuk yuk. Hai juga Kakak. Dari mana ini Kang Atan? Sok tiap saya siaran teh sok aya wae gitu. Di mana ya sebenarnya? Nggak tahu. Pokoknya kalau padahal kita nggak janjian ya. Ya, tapi sok ya berkirim sesuatu. Terima kasih loh ya, kirimannya. Aduh, luar biasa oleh-olehnya. Karena sambil main pas ingat biasanya tanggal atau hari ini malam ini Kakak suka ada. Aku ada studio ya siaran. Jadi ngirim ke anu hanet-hanet nih ya. Terima kasih ya. Panas-panas. Yang panas-panas ya. Panas asal jangan hati ya Baraya ya. Kang Atan nih, tadi aku tuh lagi ngobrolin tentang jalan-jalan angker yang ada di Indonesia. Tadi salah satunya ada di Garut nih Kang Atan, namanya Jalan Raya Pakenjing Pamulihan. Pernah ke sana? Pernah nggak? Atau enggak? Pernah dengar sih. Pernah dengar. Atau enggak Kang Atan pernah nggak sih mengalami kisah misteri atau cerita yang dianggap aneh tapi nyata ya, ataupun ya bertanya-tanya tentang hal-hal yang dialami di jalan apa nih? Pernah nggak sih ngalamin misalkan kerja tuh pulang malam gitu? Kalau ngalamin di jalan itu apa dulu tuh? Pernah. Dulu tahun berapa lupa lagi ya Kak ya. Ini Atan tuh mau pergi ke daerah Majalengka, ke Cikijing. Oh gitu. Nah, Atan pergi dari Bandung itu jam 12 malam Kak. Oke. Jam 12 malam. Kan kalau naik elap seperti itu kan elapnya nanti suka berhenti di mana narik nyari itu ya penumpang. Oke. Nah, pas di mohon izin untuk di kawasan Cadas Pangeran. Jadi Cadas memang Pangeran. kalau ke Majalengka itu kan memasuki kawasan Cadas Pangeran. Oke. Nah, terus itu di tengah-tengah Cadas Pangeran itu yang di sampingnya ada patung itu ya. Ada patung itu pokoknya. Nah, patung itu tiba-tiba elep yang Atan tumpangin itu berhenti ngedadak. Berhenti ngedadak. Ya. Udah berhenti ngedadak itu pasti katanya ada mobil yang berhenti. Oke. Tapi pas udah kita berhenti nggak ada itu mobil tuh. Dikejar pun nggak ada. Jadi gitu. Seperti ada mobil padahal nggak ada Nggak gitu ada, ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu salah satu kejadian yang dialami oleh Kang Atan ya, melintasi Cadas Pangeran. Betul. Tapi ternyata ini juga Kang Atan jalan Cadas Pangeran ini termasuk juga ini bukan 10 jalan ya, maksudnya beberapa jalan yang dianggap angker ya. Termasuk tapi ya juga cerita juga ya, karena pembangunan jalan Cadas Pangeran Sumedang ternyata menelan banyak korban jiwa. Sering terlihat katanya ada ular raksasa mistis yang kabarnya suka memakan korban kecelakaan. Begitu ya. Aduh, serem juga ya. Jadi kalau yang orang Jawa Barat ya, aku pernah lewat Cadas Pangeran, tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi. Ya kembali lagi sih sebenarnya kepada kepercayaan masing-masing ya, gitu. Karena ini kan anggapan ya, mau percaya ataupun mau tidak ya terserah gitu ya. Nah mungkin Baraya pernah lewat Cadas Pangeran, ada cerita apa nih? Atau mungkin tadi seperti Kang Atan ya, ada ceritanya dia tiba-tiba mobilnya berhenti karena ada mobil lain yang berhenti, padahal mobilnya tak aya. Nah gitu kan. Dan memang itu juga kita ada ya beberapa kecelakaan. Memang awalnya mungkinnya dari seperti betul, itu ya Kak ya. Karena memang jalannya kan berkelok ya, berbelok-belok, harus hati-hati juga, tikungan tajam. Betul. Gitu ya. Jadi ya sering selalu mengingat Allah ya dalam perjalanan begitu.
Terima kasih Kang Atan ya sudah berbagi ceritanya. Kang Atan, ada lagi nggak cerita di jalan nih yang Kang Atan temui, atau menurut Kang Atan kira-kira pernah mendengar nggak jalan mana lagi nih yang dianggap mungkin di sekitar Kang Atan ada ceritanya, ada ceritanya gitu. Ya kalau Anu Noel meureun ke jalan teh tiba-tiba cek gitu. enggak sih kalau yang Ada Noel aya nu hayang jangan nangkot. sampai. Yang jelas mungkin yang saya tahu itu jalan di Di mana tuh? Bandung itu Di mana sih itu kalau di Babakan Bandung? Siliwangi, Baksil, terus mitos-mitos menuju ya. ke area Taman Sari yang ke Oh, ITB itu. Gandok ya, itu tanjakan. Iya, ke bawahnya lagi itu. Nanti kan kalau yang ke atas itu yang mau jalan mau ke Simpang Dago, tapi ini yang agak muter lagi. Kalau dari bawah itu nanti muter lagi ke kanan. Itu nanti kan lewat ITB seperti itu. Nah di situ kayak yang gimana Deket gitu. kebun binatang mungkin ya. Karena memang kan itu masih ada pepohonan segala macam katanya kan kalau rindang-rindang. Katanya kan kalau di pohon katanya ada penunggunya gitu kan. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya lewat situ baik-baik aja ya. Alhamdulillah sih. Iya gitu. Tapi memang itu kan anggapan ya. Iya. Orang menganggap hal-hal dianggap angker atau juga mistis. Kang Atan habis ini mau kemana lagi nih? Setelah ini saya akan meluncur ke kawasan Bandung Utara, area Dago. Wah, hati-hati di jalan ya Kang Atan ya. Terima kasih sudah kasih juga, berbagi Kak. ceritanya. Awas loh di jalan. Tadi nanti lewat loh jalannya. Dengan bismillah. Oke. Baik ya, baik pada itu tadi salah satu cerita dari Kang Atan yang katanya dia juga menganggap ada anggapan ya dari beredar di kalangan teman-teman, katanya ada 2 jalan di Bandung yang dianggap angker, terus juga melewati salah satu jalan yang dianggap angker adalah di jalan Padas Pangeran Sumedang. Nah kebetulan juga selanjutnya di Baraya ada jalan tol Cipularang. Nah ini terkenal dengan kisah perempuan berpakaian serba putih yang suka numpang di dalam mobil, rambutnya yang panjang dengan wajah seram bikin merinding ya. Itu jadi jalan tol Cipularang. Kemudian selanjutnya ada yang dianggap angker ini jalan tol Cipali, kabarnya menjadi pusat kerajaan jin. Ada pula orang yang mengaku melihat sosok tuyul sehingga ia harus membanting setir secara tiba-tiba gitu ya. Kemudian ada lagi ini jalan Tarahan Lampung, dengan tanjakan tajamnya sering terjadi kecelakaan, apalagi banyak kendaraan yang tiba-tiba mati. Konon sang penunggu tak suka jalanan ini dibangun. Wah ya, ini jalan-jalan yang dianggap angker di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Jalan Raya Campuhan Bali. Ini juga dikenal seram karena sempat terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan. Kabarnya ia masih gentayangan di sekitar jalanan ini. Nah barangkali dari jalan-jalan ini Baraya pernah nggak jalan-jalan melewati jalan-jalan yang disebutkan tadi ya. Ya kemudian ada juga nih tadi yang bener nih yang kata Kang Atan ya. Salah satunya ada di Jalan Babakan Siliwangi Bandung ya. Jalan Babakan Siliwangi ini menjadi angker ya, karena memang disebut angker ya, menjadi angker karena memang anggapan ya yang pernah terjadi kecelakaan, katanya anak kecil yang membawa boneka. Mereka selalu menampakkan di pohon yang tergantung. Kemudian ini kalau yang paling sering didengar mungkin ya oleh Baraya, ada Jalan Raya Bandung Subang atau disebut juga Tanjakan Emen. Nah, Tanjakan Emen yang seram biasanya ada makhluk halus yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, bikin pengendara mengalami kecelakaan. Nah, itu adalah anggapannya Baraya. Jadi Baraya pernah nggak lewat jalan Tanjakan Emen ini? Aku kemarin pernah lewat, alhamdulillah lancar-lancar aja. Tetap berdoa gitu ya, itu kan hanya anggapan Baraya ya. Kemudian juga ada nih jalan tol Jagorawi ya, menghubungkan kota Bogor dan Ciawi juga. Ini punya kisah seram gitu katanya. Saat malam hari sering terlihat mobil tua yang melintas tanpa ada pengemudi. Waduh ya. Kemudian juga ada jalan Pantura yang ramai saat mudik, tapi juga menyimpan kisah mistis. Ada jalur dari Subang ke Ciasem yang kabarnya sering muncul kuntilanak di tepi jalan. Waduh, Baraya ya. Itulah Baraya beberapa jalan ya
yang dianggap angker ya, yang dianggap ada mistisnya gitu. Dianggap oleh siapa? Oleh yang menganggap tentunya, oleh yang percaya begitu ya. Ya itulah namanya kepercayaan Baraya, boleh percaya, boleh tidak. Nah, kira-kira Baraya, jalan mana lagi sih yang menurut Baraya dianggap angker dan Baraya pernah mengalami mungkin kejadian mistisnya? Boleh Baraya langsung aja ditulis di komen ya, ataupun juga Baraya bisa mengirimkan ceritanya atau pengalaman pribadinya, atau juga Baraya bisa langsung hadir nemenin saya siaran di sini ya. Oke Baraya, terima kasih sekali lagi. Tetap tetap happy. Jangan takut-takut ya. Jangan takut-takut. Semoga yang lagi di jalan ya tetap aman-aman aja, dan juga yang lagi di rumah ya, semoga bisa mimpi yang indah. Oke, saya pamit Baraya untuk Cermis kali ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com, atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com